Baik, teman-teman, kita mulai saja perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang birokrasi dan governansi publik, khususnya berkaitan dengan collaborative governance. Untuk itu, sebelum perpanjang kata, saya menyapa kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah kasus. Ya, nanti tolong kalian mempelajari kasus itu setelah saya penjelasan tentang materi, dan kemudian nanti ada penugasan yang akan saya sampaikan kepada kalian untuk bisa diselesaikan kasus tersebut. Ya, kasusnya adalah tentang collaborative governance. Ya. Oke, apa itu collaborative governance? Nah, collaborative governance itu terdiri dari dua kata, ya, kolaboratif dan governance. Untuk kolaboratif sendiri, nah ini definisi kalau kita lihat secara bahasa. Yang pertama adalah involving two or more people or organization working together for a particular purpose. Jadi keterlibatan dua atau lebih orang ataupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ya, itu menurut Cambridge Dictionary. Nah, kemudian juga kolaboratif itu piece of work is done by two or more people or group working together. Jadi disebut kolaborasi jika suatu pekerjaan diselesaikan oleh dua atau lebih kelompok, ya, yang bekerja bersama-sama. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dan juga definisi yang lain nanti, maka kolaborasi itu melibatkan lebih dari satu pihak. Nah, dan juga ada kerjasamanya. Nah, sehingga kemudian apa yang mereka harapkan bersama-sama itu bisa tercapai. Nah, kuncinya untuk kolaborasi itu ada 4. Pertama, ada komunikasi karena melibatkan dua belah pihak, ya. Ada penghormatan, ya, respect, ya. Ada penyelesaian masalah, dan ada juga ini yang penting untuk kita pahami. Nah, kolaborasi yang ada di pemerintahan atau collaborative governance itu ada beberapa konsep. Pertama, mungkin yang paling terkenal ini adalah konsepnya Ansel and Guest. Nah, di dalam konsepnya Ansel and Guest ini, collaborative governance itu melibatkan para stakeholder yang ada di luar pemerintahan. Jadi, pemerintah dalam hal ini ada di dalam, kemudian ada pihak lain yang ada di luar pemerintahan. Mereka bersama-sama melakukan konsensus, bermusyawarah, untuk apa? Untuk mengambil keputusan secara kolektif. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah bisa melaksanakan kebijakan publik atau menjalankan program-program publik. Itu menurut Ansel, ya. Nah, menurut Emerson ini ada hal lain, bahwa kolaborasi itu adalah pengambilan keputusan, ya, dan juga manajemen kebijakan publik yang melibatkan, nah ini kata kuncinya menurut Emerson adalah konstruksi, ya, secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, baik tingkat pemerintahan, ruang publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Nah, jadi sebenarnya kolaborasi itu menjadi solusi bagi masalah publik yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, ya, ada modelnya Buher dan Ines, ya, bahwa tata kelola kolaboratif itu mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat di dalam dialog, ya, di mana para pemangku itu mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingan.
Agranov menyatakan bahwa collaborative governance itu bagaimana proses memfasilitasi dan beroperasi dalam pengaturan yang sifatnya multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan atau dipecahkan oleh satu organisasi. Ya, banyak lagi yang lain, misalnya menurut policy consensus inisiatif, di mana di situ menyatakan bahwa ada keterlibatan semua sektor, diantaranya sektor publik, ya, sektor swasta, sektor nirlaba atau sektor masyarakat, ya, sektor sosial, dan juga warga negara, dan juga yang lainnya. Pokoknya semua sektor bisa dilibatkan. Nah, kemudian Bofight kemudian juga mendefinisikan bahwa ada kemitraan, nah ini kuncinya, kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk melakukan pekerjaan bersama, kemudian ada komitmen timbal baliknya, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi yang ada di luar sektor publik. Jadi ini memang lintas sifatnya, ya, lintas organisasi dan juga di luar, antara di luar pemerintahan dan dengan pemerintah. Oke, singkat kata dari berbagai macam jenis kolaborasi tersebut, maka sebenarnya collaborative governance itu menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini sektor publik, pemerintah, kemudian sektor swasta, ya, atau non-government-nya bisa dari swasta, bisa dari masyarakat, organisasi nirlaba, social sektor, kemudian juga dari warga negara. Nah, ya, dalam mengambil keputusan, ya, bisa dalam bentuknya nanti ada sebuah keputusan sama, kemudian atau mengelola isu-isu kompleks, ya. Jadi ini akan membutuhkan pemahaman yang holistik mengenai permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mencari solusi, ya. Baik, karakteristiknya, karakteristik collaborative governance itu yang pertama mesti forum, wadah. Wadah ini diisi oleh berbagai sektor tadi, dari pemerintahan mengisi, dari masyarakat mengisi, dari sektor swasta mengisi, dari warga negara biasa. Kemudian pesertanya siapa? Nah, peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik, jadi nggak bisa diisi hanya dari pemerintah saja. Kemudian ada keputusan yang diambil bersama-sama. Kemudian ada organisasinya. Nah, ini terorganisir, ya, direncanakan dengan baik, dieksekusi bersama-sama, dievaluasi, itu terorganisasi. Kemudian ada konsensus, karena keputusan yang melibatkan antar sektor itu seringkali susah untuk bisa membuat keputusan yang bulat, maka pada akhirnya perlu ada proses konsensus, di mana kemudian di sini ada take and give di dalam proses kolaborasi. Nah, kemudian yang terakhir, karakteristik dari kolaborasi adalah orientasi. Nah, kolaborasi ini berfokus atau memiliki orientasi, ya. Yang pertama mengelola barang publik, yang kedua membuat kebijakan publik, dan dua-duanya ini ada di area manajemen publik, ya. Oke. Modelnya bermacam-macam, ya. Pertama, ada yang model self governance. Nah, di sini kalau disebut model self governance itu tidak ada entitas administratifnya, tidak ada organisasi resminya, tidak ada wadah resminya yang kemudian diakui secara administrasi di dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, tapi masing-masing itu memiliki network dan berpartisipasi dalam network itu. Kemudian yang ketiga, manajemen dilakukan semua orang, semua anggota yang terlibat di dalam kolaborasi tersebut. Ini model pertama. Namanya self governance, itu adalah mengatur sendiri, melakukan tata kelola otonom, ya.
Kemudian yang kedua, lead organization, di mana organisasinya itu ada entitasnya, ya, misalnya ada lembaganya, ya, ada pemimpinnya, ya, dan juga ada jaringannya, ya. Dan ini entitas itu dan anggota-anggotanya melakukan jejaring untuk melakukan kolaborasi, ya, termasuk juga sebagai penyedia layanan. Kemudian yang ketiga, network administrative organization. Yang pertama, ada entitas administratifnya yang tegas, ya. Kemudian ada jejaringnya, ya, bukan sekedar pendidikan, dan ada manajemennya. Nah, bahkan manajemennya profesional, digaji dan sebagainya. Dan ini adalah model campuran dari yang tadi. Nah, model-model yang secara teoritis kemudian kita kenal, pertama misalnya modelnya Emerson, Nabaji, dan Bala. Ya. Di sini kita lihat kolaborasi itu dilatar belakangi oleh ada sistem konteks. Ya. Kemudian ada penggeraknya, ini ya, penggerak kolaborasi. Nah, kemudian di bawah sistem konteks itu ada namanya rejim kolaboratif governance, terdiri dari apa? Dinamika kolaborasi. Ini proses kolaborasinya di sini. Ya, pertama bagaimana ada keterikatan berdasarkan prinsip, kemudian ada kapasitas untuk joint action atau aksi bersama, dan ada motivasi yang dibagikan bersama. Nah, proses kolaborasi ini akan memicu terjadinya aksi-aksi. Ya, aksi itu, ya, aksi-aksi itu membawa dampak, ya, kepada masalah yang diselesaikan, sehingga kemudian nanti ada proses adaptasi terhadap apa? Terhadap sistem konteksnya, ya. Ya, aksi itu juga memberikan dampak secara internal. Nah, itu diadaptasi di dalam proses. Ya, kalau yang adaptasi yang sebelah kanan ini adalah adaptasi untuk sistem konteks, ya, secara makro. Kemudian ada juga model Vigoda. Nah, ini di dalam modelnya Vigoda ini bahwa proses kolaborasi itu mulai dari proses untuk memutuskan isu, kemudian menentukan karakteristik masalah, ya, kemudian yang ketiga mencari siapa saja yang terlibat, ya, kemudian mencari tahu bagaimana itu diimplementasikan. Yang kelima, mencari tahu bagaimana menyelenggarakannya, dan yang terakhir mencari tahu bagaimana mengevaluasi prosesnya. Nah, ini ya, di sini ada 3 pihak, government and public administration, ini sektor publiknya, pemerintahnya. Kemudian ada sektor warga negaranya, dan pemain yang lain, misalnya media, akademia, sektor swasta, dan sektor ketiga lainnya. Ya, oke. Kemudian modelnya Weber, ya. Modelnya Weber ini menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang digambarkan dengan perpaduan antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Sehingga kemitraan itu ya hubungan antara yang vertikal dan horizontal. Vertikal menggambarkan relasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya, ya. Sementara horizontal itu menggambarkan hubungan antar organisasi yang setara. Ya, nah ini modelnya Weber-Lovery. Ya, kemudian model yang paling banyak yang kita ketahui Ansel and Guest ini ya, di mana ada starting condition, ya, mempengaruhi terjadinya proses kolaborasi. Ya, proses kolaborasi itu terdiri dari membangun apa namanya face-to-face dialog, ya, dialog antar pihak, kemudian terwujudnya kepercayaan, komitmen untuk berkolaborasi,
kemudian membangun pemahaman bersama, kemudian adanya outcome, proses kolaborasi, terus saja berputar begitu. Nah, proses kolaborasi ini dipengaruhi juga oleh desain kelembagaannya seperti apa. Ya, apakah participatory inclusiveness, ya, artinya banyak yang terlibat, ya, forum eksklusif atau sebuah forum yang terbatas, ya, clear ground rules, ya, dari sisi aturannya bagaimana, apakah prosesnya transparan, itu sisi-sisi kelembagaan, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh apa? Oleh kepemimpinan yang fasilitatif. Termasuk bagaimana pemimpin itu memberdayakan, ya. Dan juga nanti akan ada outcomes jangka panjangnya, ya, dari proses kolaborasi. Kemudian ada lagi modelnya Ratner, ya, model Ratner ini, di mana kolaborasi itu dilihat dari tiga. Satu, mengidentifikasi hambatan dan peluangnya apa. Kemudian strategi debat, ya, saling mempengaruhi, ya, untuk sebuah isu atau masalah. Kemudian merencanakan tindakan kolaborasi. Oke, kriteria keberhasilan dari kolaborasi itu bisa dilihat dari tiga. Pertama, faktor budaya, ya. Orang itu untuk berkolaborasi juga dipengaruhi dari sisi budaya. Apakah dia terbiasa bekerja dengan orang lain? Apakah dia open? Apakah dia tertutup? Dan faktor institusi, misalnya antara institusi yang punya power tinggi dan institusi yang powerless atau kurang, ya, kurang memiliki kekuasaan. Nah, itu juga dipengaruhi, ya. Ya. Kekuasaan bukan berarti dia adalah kewenangan, ya, misalnya pemerintah, tapi ada penguasaan atas isu. Bisa juga institusi itu mungkin bukan pemerintah, tapi dia punya kaitan yang sangat kuat terhadap isu yang mungkin bisa mempengaruhi opini publik. Nah, di sini bisa jadi pemerintah itu akan kemudian dipaksa untuk berkolaborasi. Yang terakhir, faktor politik, ya. Bagaimana sistem politik demokrasi yang ada pada kolaboratif government. Saya rasa itu saja yang bisa kita bahas. Kita silahkan kalau nanti pertanyaan dan sebagainya kita diskusikan di dalam tugas, ya. Dan memang diskusi yang kalian perlu lakukan adalah berkaitan dengan kasus yang sudah saya paparkan di awal. Kemudian untuk yang akan datang kita akan membahas tentang digital governance. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.